Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala fadli wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa azim bi sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semua pujian yang pantas untuknya, dan kita senantiasa berusaha menggunakan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah sekalian, alhamdulillah kembali kita diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan estafet ketaatan kita kepada Allah, dan wabil khusus kita telah melakukan sholat berjamaah dan melanjutkan dengan talabul ilm. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, al-ikhlas di dalam niat kita dan menerima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kembali kita pada kajian penjelasan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebelumnya kita telah menyelesaikan bab as-sidqi, bab tentang kejujuran di dalam perkataan dan amalan dan juga hati. Dan kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, dan telah kita sebutkan bahwa bab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bagaikan anak tangga yang kita titi satu demi satu sampai pada puncak, dan juga bagaikan puzzle yang tersusun. Dan ilmu menuntut amal, maka kita ilmui, kita pahami, renungkan, dan kita berusaha amalkan. Yang demikian akan menjadikan keadaan kita hari demi hari lebih baik insyaallah ta'ala. Kita akan masuk pada bab al-muraqabah. Al-muraqabah itu berasal daripada kalimat raqaba yuwaqibu muraqabatan, yang artinya adalah merasa diawasi. Dan kalau kita lihat berbeda pandangan antara berbagai macam konsep agama di dunia ini, di antara agama satu dengan yang lain berbeda. Demikian juga antara seseorang yang beragama, terutama muslim, dengan mereka yang ateis atau agnostik, di mana seorang mukmin, seorang muslim, dia betul-betul merasakan dan menghayati bahwa semua apapun yang dia lakukan tidaklah satu kata atau satu kalimat atau satu tindakan apapun, kecuali semuanya diawasi, dilihat, dinilai, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja berbeda dengan mereka di sebagian agama yang lain yang menyatakan cukup percaya maka semua akan diampuni dan ditebus dosanya, atau misalkan mereka yang agnostik dan ateis yang merasa bahwa yang penting baik kepada manusia secara sosial, dan dia tidak mempedulikan adanya pengawasan Zat yang Maha Kuasa yang kelak akan membalas semua apa yang dilakukan dia secara adil. Nah, bab muraqabah ini sangat penting. Bab merasa bahwa kita diawasi secara dekat dan lekat tanpa henti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan kita ikhlas dalam semua amal dan perbuatan, menjadikan kita juga termotivasi mengamalkan bab tentang at-taqwa, menjadikan kita termotivasi untuk bersabar kepada Allah, dan menjadikan kita termotivasi untuk senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini seakan-akan mengunci bab-bab yang sebelumnya dan yang sesudahnya, bahwa inti yang paling penting adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini pembalasan, dan bahwa semua apa yang kita lakukan diawasi ketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana manusia itu lebih memperhatikan apa yang sifatnya fisik dan nyata, apa yang sifatnya fisikal dan nyata.
Dia lebih takut dan memperhatikan pengawasan CCTV. Dia lebih takut dan memperhatikan pengawasan atasan dan hal yang semacam demikian. Akan tetapi dia menjadikan pengawasan, pandangan dan penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang paling bawah derajatnya, wal iyadzu billah. Maka karakteristik seorang muslim adalah dia menjadikan pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu nyata di hadapan mata dia, begitu terasa dan begitu mempengaruhi hidupnya. Maka inilah tanda keimanan yang paling nyata, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Dan bab al-muraqabah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk implementasi iman kita terhadap asma Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang raqibun, maha mengawasi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang di antara namanya adalah Sami', maha mendengar, Basirun, maha melihat, kemudian Khabirun, maha mengetahui segala sesuatu, bahkan hal yang paling kecil. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengawasan, penglihatan dan juga pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat bahwa hal yang paling pertama kita benahi adalah gerak-gerik dan juga niat serta maksud yang ada di dalam hati kita. Sebab itu yang langsung Allah Subhanahu wa taala lihat. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengetahui wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah taala mengetahui pengkhianatan mata. Para ulama menjelaskan yang maksud dengan pengkhianatan mata adalah ketika seseorang melihat sesuatu yang diharamkan, dia menunduk sebentar, habis itu kembali melihat sekilas karena tergoda oleh hawa nafsu atau ada sifat panasat. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan hal yang demikian. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Oleh karena itulah muraqabatullah dimulai dengan menata hati, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat sedikit pun yang kita niatkan, yang kita maksudkan, yang kita inginkan, dan ternyata penilaian bermula dari titik tolak apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum wa la ila amwalikum." Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita, bukan wujud rupa, fisik, wajah, bukan juga harta dan yang semacamnya. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi beliau berkata, qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata muallif atau penulis kitab ini yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menyatakan babul muraqabah, bab tentang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana metode yang biasa dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau memulai dengan ayat-ayat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu hadis tanpa ada penjelasan yang panjang lebar dan hal yang sifatnya demikian. Jadi hanya ayat dan hadis, hanya ayat dan hadis. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan tulisan-tulisan dan buku-buku para ulama di zaman dulu mengandung keberkahan yang luar biasa. Walaupun tipis, akan tetapi di zaman ini walaupun tebal, berkahnya tidak sebagaimana ulama-ulama di zaman dahulu. Al-Imam Nawawi menyatakan, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi yaraka hina taqum, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang melihat engkau wahai Muhammad ketika engkau berdiri untuk salat. Maka salat adalah ibadah yang paling mulia, dan di antara gerakan salat tadi
maka yang paling dipandang itu adalah saat kita al-qiyam, saat kita berdiri. Alladzi yaraka hina taqum, maka Allah lah, dialah zat yang maha melihat engkau ketika engkau berdiri di hadapan Allah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, ya bani Adam, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, hendaklah kalian berhias sebelum kalian masjid. Ketika seseorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala maha melihat dia dan sang hamba sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis, misalkan hadis yang diriwayatkan secara sahih, seseorang ketika terpaksa akan meludah, di zaman dulu konteksnya bukan karpet tetapi tanah pasir biasa, maka hendaklah kalaupun terpaksa demikian dia ke samping. Dan di dalam Islam juga ketika sholat seseorang diharamkan untuk melihat ke atas, betul-betul menjaga adab ketika berdiri untuk sholat. Maka di antara rangkaian gerakan sholat yang paling mulia itu adalah ketika berdiri, ketika dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaraka hina taqum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat engkau ketika engkau berdiri di hadapan Allah. Oleh karena itulah para ulama di zaman dulu mereka mewasiati anak-anak mereka, nah ketika engkau sholat sesungguhnya engkau berdiri di hadapan zat yang maha kuasa, maka perhatikanlah adab engkau ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam praktek keseharian, kita luar biasa melihat sikap disiplin, demikian juga penghormatan seseorang kepada atasannya. Misalkan seseorang ketika apel bendera misalkan, atau ketika rapat di hadapan presiden, Masya Allah, itu luar biasa. Akan tetapi seharusnya seseorang memperlakukan hal yang seperti itu, bahkan lebih jauh beradab lagi ketika dia berdiri di hadapan Allah, sebab Allah sedang betul-betul melihat kita dan menilai kita. Wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika engkau bergerak untuk sholat di antara manusia dalam keadaan sujud, maka berdiri adalah gerakan yang paling mulia, akan tetapi posisi yang paling dekat adalah ketika sujud. Maka ketika berdiri Allah Subhanahu wa taala betul-betul melihat kita, dan ketika sujud Allah Subhanahu wa taala betul-betul mendengarkan apa yang menjadi ucapan kita dan juga doa serta keluh kesah kita. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, aqwamu ma bainal 'abdi wa rabbih 'inda sujud fa akthiru fihi minad du'a. Sesungguhnya posisi kalian di dalam salat yang paling dekat kepada Allah itu adalah saat ketika sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke 218 dan 219. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi melanjutkan pada ayat yang lain, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa pengawasannya, ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada 3 orang yang berbisik. Ya, 3 orang ngobrol dengan suara pelan berbisik, kecuali yang keempat, maksudnya yang mengawasi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada 5 orang yang sedang berbisik di satu ruangan yang kedap suara yang tidak seorang pun yang mendengar kecuali Allah adalah yang ke-6. Wala adna min dzalik, tidak ada bilangan yang lebih kecil, wala akthar min dzalik, tidak ada yang lebih besar daripada demikian kecuali Allah bersama kalian, dan Allah senantiasa bersama kalian mengawasi dan mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, di sini ada satu faedah yang perlu kita camkan dan garis bawahi. Allah bersama hamba itu maksudnya adalah ilmu dan pengawasan Allah. Itu maksudnya.
bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau pemahaman kita berada pada yang kedua, kita telah tersesat daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi meyakini manunggaling kaula Gusti atau menyatakan Allah di dalam hati saya. Ini semua adalah keyakinan dan akidah yang sesat serta salah di dalam Islam. Di dalam Islam, ulama Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan dengan penegasan yang sangat tegas berulang-ulang dalam kitab mereka bahwa yang dimaksud adalah pengawasan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga khusus terhadap orang yang beriman dan bertakwa itu disertai dengan pertolongan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersama orang beriman, maksudnya ilmu dan pengawasan ditambah juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini didapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, "Idhaba, pergilah kalian kepada Raja Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyinan, dan ucapkan, dakwahkan kepada Fir'aun perkataan yang lembut supaya dia bertakwa, takut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani, sesungguhnya aku, kata Allah, wahai Musa dan Harun, jangan takut. Innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Kebersamaanku tadi maksudnya adalah aku maha mendengar, maha melihat, dan aku akan menolong engkau. Jadi kebersamaan Allah dijelaskan dalam hadis ini secara jelas dan letterlik. Maksudnya adalah pendengaran, penglihatan, dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dekat pengawasannya kepada kalian daripada kalian dekat kalian kepada urat nadi kalian. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, wa qala ta'ala, kata Imam An-Nawawi, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi. Wa ma ya'ruju, apa yang naik ke langit, wa ma yakhruju, apa yang keluar daripada bumi, wala habbatin fi dhulumatil ardh, bahkan benih di dalam kegelapan bumi yang akan tumbuh, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu, dan di antara nama Allah adalah al-alim. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, dan di antara firman Allah yang menekankan kita untuk merasa diawasi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna rabbaka labil mirsad, di dalam surah Al-Fajr ayat ke-14. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa yang kalian lakukan, di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-14. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita pentingnya untuk menjaga adab dengan Allah. Jadi ada beberapa adab yang para ulama ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adab tersebut adalah menjaga keikhlasan. Di antara adab tersebut adalah senantiasa merasa diawasi. Di antara adab tersebut adalah senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penelitian yang menarik tentang fenomena agnostik di kalangan anak muda saat ini. Ya, banyak anak muda yang kita lihat, dan ini tentu saja karena lemahnya iman dan lemahnya pendidikan terhadap agama, banyak yang ikut-ikutan. Dia katakan, aku sih percaya ada zat yang maha kuasa, tetapi aku tidak percaya kepada zat yang senangnya memerintah, melarang. Aku ingin bebas, yang penting aku tidak ganggu orang lain. Seperti itu.
sesuatu yang disebut dengan agnostik. Ternyata setelah diteliti, kebanyakan mereka yang melakukan agnostik itu adalah karena dia suudzon kepada Allah. Dia merasa bahwa apa yang dia inginkan tidak dia capai. Apa yang menimpa dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang lain begitu berbahagia? Kenapa saya begini? Kenapa orang lain kaya, saya miskin? Kemudian dia abai, kemudian dia cuek dan dia tidak mau melaksanakan syariat. Sebetulnya itu berasal daripada su'udzon, dan yang kedua malas, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu fenomena yang sangat-sangat berbahaya. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat dan juga apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia, Naam. Dan ini telah kita sebutkan. Kemudian beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-60 daripada silsilah hadis di dalam kitab ini, dan menjadi hadis yang pertama di dalam bab ini. Apa hadisnya? Hadisnya kita sudah familiar sebetulnya, disebutkan dalam banyak kitab hadis, dan disebutkan terutama yang paling mudah itu di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua. Hadis yang kedua yaitu hadis Umar bin Khattab. Hadis ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW menyerupai seseorang yang datang tiba-tiba. Sebagian para ulama menyebutkan wajahnya saat itu menyerupai seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Sebagian menyebutkan tidak, sebab para sahabat yang lain tidak kenal. Na'am. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, kata Umar bin Khattab. Ittala alaina rajulun syadidu bayadil thiyab. Hadis ini sangat panjang memang, mencakup tentang iman, mencakup tentang Islam, dan mencakup tentang ihsan, dan mencakup tentang tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini saya yakin kita telah hafal, anak-anak kita juga telah menghafalkannya. Di sini seorang laki-laki tadi ringkasnya bertanya kepada Rasulullah SAW, langsung datang duduk di hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan dia orang yang tidak dikenal, tetapi pakaiannya sangat putih bersih, kemudian rambutnya rapi seakan tersisir, padahal tidak ada yang kenal. Ya, padahal tidak ada yang kenal. Layaknya kalau datang dari jauh itu kan rambutnya acak-acakan, kemudian pakaian juga penuh dengan debu, ya seperti itu. Tetapi laki-laki ini tidak, sekonyong-konyong datang dalam kondisi yang sangat luar biasa rapi. Bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad beritahukan kepadaku tentang apa itu Islam. Apa itu Islam? Kemudian disebutkanlah rukun Islam, bahwa Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa ta'ajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Disebutkan rukun Islam. Ini juga menegaskan kepada kita bahwa inti Islam itu adalah rukun Islam, dan inti iman adalah rukun iman. Ketika ditanya apa itu agama Islam, maka jawabannya adalah intinya rukun iman dan rukun Islam. Ini menandaskan bahwa prioritas dalam dakwah adalah memahamkan dan mengamalkan serta menyebarkan rukun iman dan rukun Islam. Sebab Islam itu ya rukun iman, ya rukun Islam. Sebagian orang mungkin sangat konsentrasi pada politik. Semua hal tidak prioritas bagi dia kecuali masalah khalifah. Ya, hanya fokus di sana. Menganggap itu prioritas paling tinggi. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa perebutan kekuasaan itu yang paling penting. Rukun iman dan rukun Islam tidak terlalu penting. Sebagian orang mungkin hanya membahas atau menekankan prioritas pada aspek ekonomi. Padahal di dalam Islam sekali lagi yang paling penting, prioritas utama dan pertama adalah menyebarkan, mendakwahkan, memahamkan, mengamalkan
rukun apa tadi? Iman dan rukun Islam. Ketika kita mengajak seseorang masuk dalam Islam, kita mengajak kepada apa? Kita mengajak supaya dia memahami dan mengamalkan rukun iman dan rukun Islam. Kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Rasulullah SAW menyatakan bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kemudian kepada kitab suci, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan juga kepada hari akhir. Nah, sampai pada bagian ihsan. Dan ini yang berkenaan dengan bab pembahasan kita. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Maka kata Rasulullah SAW adalah, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan ihsan, jadi ihsan ini adalah kalimat yang musyrikatul makna, kalimat tapi mempunyai makna ganda. Jadi kebaikan itu adalah ihsan, dan ihsan ini bisa terhadap manusia, bisa terhadap binatang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, maka dikatakan kepada manusia, wa ahsin ilan nasi kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda ketika menyembelih binatang, idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kalian terpaksa membunuh di medan jihad, bunuhlah dengan ihsan. Dan kalau kalian terpaksa menyembelih binatang untuk hewan korban atau untuk konsumsi daging kalian, maka sembelihlah dengan ihsan. Jadi ihsan itu kepada makhluk, kepada alam, kepada manusia, dan yang paling tinggi adalah ihsan kepada Allah. Apakah makna ihsan kepada Allah? Kata Rasulullah SAW, wa anta budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seperti seakan-akan engkau melihat Allah. Maknanya kata para ulama adalah bahwa engkau betul-betul merasakan seakan-akan engkau melihat Allah, bahwa Allah melihat engkau. Seperti itu. Kalau engkau tidak bisa demikian, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat engkau. Maha melihat engkau. Jadi yang pertama itu kita betul-betul membayangkan seakan-akan hadir di pelupuk mata kita bahwa pengawasan Allah Ta'ala itu begitu dekat. Kita seakan-akan melihat Allah yang sedang mengawasi kita. Kalau itu kita tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kita. Hadis ini kemudian ditutup dengan pertanyaan Jibril kepada Rasulullah SAW, "Fa'akhbirni 'anis sa'ah." Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Maka kata Rasulullah SAW, "Mal mas'ul, tidaklah aku yang ditanya, wasail, engkau yang bertanya." Manusia yang paling mulia Nabi Muhammad, malaikat yang paling mulia Jibril, tidaklah keduanya tahu tentang kapan terjadi hari kiamat. Maka ba'akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang alamat tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Disebutkanlah tanda-tandanya, antalidal amatu wabbataha wa antal khufat al-awat al-wa'at asyad yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan banyak melihat fenomena seorang amah, budak wanita, atau bisa juga diartikan konteks kekinian seorang ibu melahirkan tuannya. Ya, begitu banyaknya fenomena kedurhakaan. Kalau konteks zaman dulu maknanya banyaknya budak wanita kemudian melahirkan tuannya, jadi berhubungan dengan tuannya, kemudian anaknya tadi kan statusnya merdeka. Tapi kalau konteks saat ini ketika tidak ada budak lagi, maka maksudnya adalah banyaknya fenomena anak yang dia memperlakukan orang tuanya seperti demikian, pembantu atau yang lebih daripada itu. Dan engkau melihat mereka yang dulu miskin papa, yang profesinya penggembala kambing tanpa alas kaki, kelak di hari kiamat mereka berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Dan ini betul-betul kita rasakan, ya kan? Di Arab itu kan kebanyakan profesi ya, kalau enggak menanam kurma
pasti profesinya lebih banyak bahkan daripada menanam kurma itu adalah menggembalakan apa? Kambing. Itu profesi yang paling banyak. Ya, sampai tahun 40-an, 50-an, ketika tahun 70-an meledak penemuan berbagai macam sumber minyak dan gas. Nah, berubah. Yang mereka di Qatar, di Saudi, di mana lagi macam-macam itu Uni Emirat Arab yang dulu penggembala kambing, yang pakaiannya compang-camping gitu kan, sederhana tanpa alas kaki. Kerjanya tiap hari ngangon kambing. Tapi saat ini yang kita lihat apa? Mereka berlomba-lomba membangun gedung yang sangat tinggi, Nah, jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya muraqabah ini kita banyak temukan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Jadi Al-Imam Nawawi hanya menyebutkan sebagian hadisnya. Contohnya adalah di mana hadis Rasulullah SAW misalkan yang berkenaan dengan 7 golongan yang mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari naungan, di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Itu kan salah satunya adalah syabun ya da'athum wa'atun dzatu mansibin wa jamal wa qala inni akhafullah. Seorang pemuda diajak bahkan dipaksa seorang wanita bangsawan yang cantik rupawan untuk melakukan zina, kemudian dia yakin Allah mengawasi dia sehingga dia berkata, ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis itu, hadis Abu Hurairah, 7 golongan yang dinaungi dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada 3 praktek muraqabatullah. Yang pertama tadi pemuda yang dipaksa berzina. Yang kedua adalah rajulun qama minal laili, ya, seorang laki-laki yang dia bangun tengah malam, kemudian dia berzikir kepada Allah, ingat dosa-dosanya, fafadat aina, maka matanya menetes air mata, takut kepada Allah dan menyesal dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan praktik muraqabatullah dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tersebut adalah rajulun, ya, seorang laki-laki, ya, anfaqat yaminuhu anfaqat shimaluhu hatta la ta'lama shimaluhu. Dia banyak berinfak secara rahasia sampai-sampai tangan yang satunya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan yang lainnya. Nah, tangan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, contohnya misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda, ketika qalatil malaikatu inna dzaka 'abduka yuridu ay ya'mala sayyi'atan. Suatu saat malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, hambamu fulan itu dia ingin melakukan maksiat. Padahal tentu saja Allah Ta'ala Maha tahu. Tetapi ini diceritakan oleh Rasulullah sebagai pelajaran bagi kita. Faqala ukubuhu. Maka Allah Ta'ala berfirman, awasi dia. Ya, awasi dia. Fa in 'amilaha, kalau dia jadi melakukan maksiat, catat satu dosa. Wa in tarakaha, kalau dia meninggalkan maksiat, faktubuha lahu hasanatan, maka catat satu pahala. Maka yang dimaksud dengan muraqabah jamaah adalah kita senantiasa menjaga keadaan kita. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai, bahkan murkai. Berkata Al-Imam Hasan rahimallahu abdan. Ya, rahimallahu abdan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang sebelum dia berkata atau melakukan sesuatu, dia ada jeda. Dia nimbang dulu, kalau ini baik dia lakukan, kalau ini tidak baik mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala maka dia tinggalkan.
maka kita tinggalkan. Dan pelajaran yang serupa itu kita lihat contoh paling nyata pada surah Yusuf. Pada surah Yusuf itu kan pada ayat 20-an ketika Nabi Yusuf dipaksa oleh Julaiha, istri daripada Imratul Aziz, istri daripada pembesar negeri Mesir. Ya kan? Yusuf saat itu berada dalam keadaan lemah sebagai anak angkat, kemudian berada di rumah yang mewah, banyak pintunya, wa ghallaqatil abwab, semua pintu sudah dikunci, ya, aman. Kemudian sang wanita tadi mengajak Yusuf untuk berbuat zina. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'alallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu ahsana mathwaya. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung. Nah, kalau kita bayangkan jemaah pada diri kita luar biasa, ya kan? Manusia kebanyakan jangankan diminta dan dipaksa, bahkan dia yang inisiatif melakukan zina seperti itu. Wal iyadu billah. Maka demikianlah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim wa ajrun kabir di dalam surah Al-Mulk. Dan mereka yang takut kepada Allah dalam keadaan gaib. Dalam keadaan gaib itu maksudnya fisir, dalam keadaan sir, tidak ada manusia yang lain. Ketaatan ketika berada di tengah keramaian itu jauh lebih mudah daripada ketaatan ketika di kesendirian. Maka tolak ukur keimanan seorang hamba adalah ketika kita bisa memacu dan memicu motivasi kita beribadah kepada Allah di saat sendirian. Tidak jauh beda dengan saat keramaian. Ya, mungkin saja ada beda. Kalau di tengah ramai kan ada motivasi lebih. Tetapi jangan sampai seseorang dia soleh di mata manusia, akan tetapi dia toleh berbuat maksiat ketika di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada hadis Thauban. Ada hadis Thauban yang menakutkan. Hadis sahabat Thauban ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW menyatakan, sungguh aku mengetahui ada di antara umatku yatuna yaumul qiyamah, mereka datang pada hari kiamat, wa ma'ahum hasanat kajibali tihamata, mereka membawa pahala yang besar seperti gunung Tihamah, seperti gunung Tihamah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, pahala engkau tadi akan jadi debu yang berterbangan. Jadilah debu yang diterbangkan, bagaikan debu yang diterbangkan angin. Kenapakah demikian? Kata Rasulullah SAW, haula qaumun, mereka adalah satu kaum yang ketika di hadapan manusia mereka betul-betul menjaga adab. Mereka malu, ya, takut berbuat maksiat. Akan tetapi pas dia lihat manusia enggak ada, dia di kamar sendirian atau dia sedang musafir, enggak ada yang tahu, enggak ada yang kenal, maka dia intahaku maharimallah, dia kemudian menerjang berbagai macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Al-Thani, hadis yang berikutnya atau hadis yang ke-61 di kitab ini, hadis yang kedua pada bab ini, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat. Yang pertama adalah Jundub bin Junadah atau yang kita kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Nah, hadis ini biasanya kita hafal sebab pendek hadisnya, tetapi dalam maknanya. Khatib juga kadang sering mengingatkan di awal-awal motivasi khutbah. Makanya kan di dalam khutbah itu, di dalam mazhab Syafi'i menjadi satu rukun yang tidak sah khutbah kecuali ada motivasi takwa. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Jadi motivasi kita untuk bertakwa kepada Allah itu tidak mengenal tempat. Apakah seseorang sedang di masjid atau sedang di pasar, walaupun ada perbedaan karakteristik dua tempat ini.
Kalau di masjid itu kan hawa-hawanya, ya kan, vibe-nya itu kan ketaatan, ya, kebaikan. Kalau di pasar itu memang lebih dominan hawa-hawanya, ya begitulah, begitu ya. Karena itulah syaitan menancapkan panji-panjinya dalam hadis riwayat Muslim di pasar. Syaitan menancapkan panji-panjinya di pasar seperti itu. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Hadis ini juga kita bisa pahami bukan hanya dimensi tempat, akan tetapi juga dimensi waktu. Demikian juga dimensi-dimensi yang lain. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun itu intinya. Ya, baik kita sedang memangku jabatan sebagai atasan atau sebagai bawahan, baik profesi kita pedagang atau sebagai pegawai karyawan atau ASN Polri atau TNI, baik kita sedang dalam keadaan sehat, fit, kuat maupun dalam keadaan sakit, baik kita sedang dalam keadaan mampu, berkelapangan bahkan kaya, atau kita sedang diuji dengan kemiskinan, maka kita tetap bertakwa kepada Allah dengan dasar apa? Allah mengawasi kita seperti itu. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kalaupun engkau jatuh pada dosa, maka segera lakukan kebaikan. Tamhuha itu sebagai bukti benarnya taubat, dan itu akan menghapus. Itu akan menghapus. Makanya di sebagian kalangan para ulama ada namanya sholat taubat, walaupun sebetulnya tidak ada sholat khusus yang disebut dengan sholat taubat, tetapi yang dimaksud dengan sholat taubat itu adalah sholat sunnah umum biasa yang dilakukan ketika seseorang terjatuh pada dosa. Dia langsung ingat kepada Allah, kemudian dia sholat 2 rakaat seperti itu, kemudian dia berinfak, kemudian dia melakukan berbagai macam kebaikan sebagai bukti penyesalan. Nah, itu tamhuha, akan menghapus dosa dia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Nah, dengan akhlak yang baik. Jadi kita menyadari dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu melekat dekat pada kita, tidak pernah terhenti. Bahkan saat ketika kita tidur pun tetap diawasi. Oleh karena itulah kan ada motivasi sebelum tidur itu wudu dulu, zikir dulu. Sebab saat tidur pun ya pengawasan tetap melekat. Saat di toilet pun tetap melekat. Makanya masuk kemudian keluar dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita jaga ternyata bukan hanya mata, lisan dan anggota badan, tetapi hati kita juga beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat luar biasa jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu menembus semua halangan dan tidak ada yang terkecualikan. Di dalam surah Al-Mujadalah itu sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana seorang wanita suatu saat datang kepada Rasulullah SAW. Laqad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ada seorang wanita suatu saat datang mengadu kepada Rasulullah SAW dan surah Mujadalah. Dia mengadu tentang suaminya, mengeluhkan suaminya dan mengadu kepada Allah dan cerita kepada Rasulullah SAW dengan suami yang pelan di hadapan rumah. Aisyah di kamar, dekat sebetulnya, hanya dinding tipis, tapi Aisyah nggak bisa mendengar. Ya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya menceritakan tentang apa yang dibincangkan oleh Rasulullah SAW. Maka Aisyah menyatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah yang pendengarannya meliputi semua suara yang sangat pelan, Di dunia ini tidak ada yang lepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis ini sangat penting. Ittaqillah itu makun tawat bi sayyi'atil hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Ada satu syair yang sangat indah yang disebutkan oleh para ulama, di mana syair tersebut berbunyi, idza khalauta dahra yauman, kalau suatu saat engkau saat sendirian. Jadi kan banyak momentum dalam kehidupan kita sedang sendiri, dan ternyata memang kalau dalam kajian psikologi dan perilaku kan manusia itu ada yang senang bergaul, apa namanya? Yang senang gaul itu ekstrovert ya. Ada juga yang dia senang sendiri. Ada juga yang senang sendiri. Nah, biasanya yang ekstrovert pun pas mulai 40 ke atas itu mulai introvert juga, ya kan? Senangnya berkebun, senangnya nyepi, begitu ya. Idza khalau tadahra yauman, kalau suatu saat engkau sedang sendiri, fala taqul khalautu, jangan katakan engkau sedang sendiri. Jadi kalau suatu saat kita sendiri, ya kan, di tengah gelapnya malam, atau kita merasa asing dari orang lain, jangan katakan, oh aku hanya sendirian saat ini. Ya, walakin qul alayya raqibu. Tetapi katakan, aku bersama zat yang mengawasiku. Jadi seorang mukmin itu digambarkan oleh para ulama, dia sendiri di tengah keramaian. Maksudnya, walaupun dia ramai, dia merasa hanya bersama dengan Allah. Dan dia ramai di tengah kesunyian. Maksudnya sesunyi apapun, dia enggak khawatir, dia bersama Allah. Ramai saat sendirian, merasa sunyi dan sendiri di tengah keramaian. Idza khalauta dahra yawman fala taqul inni khalautu. Kalau engkau saat sendirian, jangan katakan aku sedang kesepian. Walakin qul alayya raqibu, tetapi katakanlah bersama engkau ada zat yang senantiasa mengawasi. Fala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan. Jangan kau sangka Allah Ta'ala ada jeda berhenti pengawasannya walaupun satu detik. Seperti itu kata ulama dalam syairnya. Wala annama tukhfihi anhu yaqibu, dan jangan engkau pernah menyangka engkau bisa menyembunyikan sesuatu apapun dari pengawasan Allah. Alam tara annal yawma asra'u dhahibin, tidaklah engkau memperhatikan betapa cepatnya waktu dan hari berlalu. Wa anna ghadan lin-nadhirin qaribu, dan bahwa hari esok, hari kiamat itu sudah dekat menjelang. Naam. Kemudian salah seorang ulama yang bernama Junaid al-Baghdadi menyatakan, apakah itu muraqabah? Apakah esensi daripada muraqabah itu? Merasa diawasi oleh Allah itu bagaimana sih prakteknya? Kata Al-Imam Junaid, contohnya ketika engkau ingin melihat hal yang diharamkan, engkau meyakini bahwa pandangan Allah kepada engkau lebih cepat daripada pandangan engkau kepada yang diharamkan. Sebelum engkau melihat hal yang diharamkan, engkau langsung merasa, oh, pandangan Allah sedang tertuju kepada saya. Naam, tertuju kepada saya. Maka pengawasan Allah SWT itu sering saya ulang, itu berlapis-lapis jamaah. Itu berlapis-lapis. Yang pertama, Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mendengar, maha segala-galanya. Pengawasan ketat luar biasa. Lapis kedua, ada malaikat lagi. Wa may yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah ada perkataan satu potong, malaikat gercep langsung. Luar biasa. Tidak ada yang ketinggalan. Kemudian berikutnya itu berbentuk satu buku yang kelak akan kita baca. Ditambah lagi pengawasan yang berikutnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza syahida alaihim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun.
pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, maka yang menjadi saksi selain buku yang dibaca, iqra kitabaka, bacalah buku catatan engkau, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada hari itu yang menyaksikan mereka adalah sam'uhum, telinga mereka, wa basaruhum, mata mereka juga memberikan kesaksian, wa juluduhum, dan juga kulit mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Wa qalu li juludihim, maka setiap manusia protes kepada telinganya, kepada matanya, kepada kulitnya. Mereka menyatakan, lima syahidtum alaina, kenapa engkau malah memberatkan persaksian? Jadi bingung manusia terhadap mulut, terhadap mata, terhadap telinga. Engkau ini kan anggota badan saya, apalagi terhadap kulit. Kenapa kalian kok malah nyalahkan aku? Qalu, maka mulut dikunci, maksud salah tadi. Telinga, mata, dan tangan, kaki, serta apa? Kulit. Mulut dikunci. Qalu, maka telinga, kemudian mata, tangan, dan kaki yang bisa ngomong saat itu di yaumil mahsyar, mereka menyatakan antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Hari ini, kata mulut, kata telinga, kata tangan, dan kaki, Allah Ta'ala memberikan izin dan menjadikan kami bisa ngomong. Wah, ini luar biasa jemaah. Kalau kita bayangkan telinga, mata, kemudian tangan dan kaki ngomong, cerita semuanya detil pada hari itu. Bahkan kata para ulama, termasuk bumi yang kita injak itu memberikan kesaksian, termasuk juga hewan. Maka ada hadis yang unik yang itu juga bikin kita takut. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, di mana kalau nggak salah ya, intinya hadisnya itu adalah Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, kalau engkau sedang menggembalakan kambing, ya, kemudian tiba waktu sholat, apa yang dilakukan? Adzan dengan suara kencang, walaupun nggak ada yang lain. Sebab tidaklah ada makhluk Allah, baik itu jin, binatang, atau apapun, kecuali itu akan menjadi apa cuma? Saksi. Jadi semua makhluk Allah akan menjadi saksi, termasuk bumi yang kita pijak. Maka kalau kita berjalan di muka bumi dengan penuh ketaatan, dengan penuh tawadhu, senantiasa melakukan kebaikan, nah ada tambahan saksi. Kalau kita lihat di pengadilan manusia itu kan saksi itu sangat penting. Apalagi apa yang disebut dengan saksi kunci, gitu cuma ya kalau dalam pengadilan itu. Dan bahkan pemerintah membentuk satu badan, namanya badan apa itu namanya? Badan melindungi saksi. Badan apa namanya itu? Badan perlindungan saksi. Sebab bagi lawan di pengadilan, apalagi dia takut, wah hukumannya luar biasa ini. Yang dia bidik bukan si hakimnya atau jaksanya, tapi yang dia bidik kadang adalah si saksinya. Maka banyak saksi itu terancam nyawanya, sehingga pemerintah membuat satu badan perlindungan saksi. Nah, ini yang menjadi saksi, wah, tangan kita, mata kita, dan yang lainnya, juga kulit kita. Dan di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim." Saat pada hari kiamat, mulut itu dikunci dan yang berbicara adalah tangan, kaki, dan juga kulit. Tangan, juga kaki, dan kulit. Ada hadis yang unik ya, ada satu cerita unik jemaah. Suatu saat Umar bin Khattab itu berkeliling, ya kan, berkeliling di malam hari mengecek keadaan rakyatnya. Jadi memang namanya pemimpin itu kalau nunggu laporan dari menteri, pembantu, asisten, penasehat, laporannya itu biasanya bagus atau jelek ya?
pasti bagus semua. Kalau ditanya, misalkan seorang presiden di satu negara bertanya, gimana keadaan rakyat kita? Bagus semua. Listrik selalu nyala, pangan tercukupi, tenaga kerja, ya pokoknya semuanya enak. Nah, pemimpin dia harus sembunyi-sembunyi ngecek keadaan rakyatnya. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi suatu saat Umar bin Khattab ini sering jalan-jalan, dan jalan-jalannya nggak membawa atribut atau pengawal, bahkan menyamar biasa. Ada beberapa fragmen cerita, contohnya misalkan Umar bin Khattab suatu saat berjalan di malam hari ngecek keadaan rakyatnya. Ada seorang ibu berkata kepada anak gadisnya, "Nah, ini sudah sepi, orang-orang sudah pada tidur. Ayo kita campur susu kambing kita dengan air, kemudian kita jual sehingga untung kita lebih besar." Kata anaknya, "Nggak mau." Iya, kan nggak ada yang tahu, kata ibunya. Ya Allah kan maha melihat. Maka Umar bin Khattab sangat tersentuh akan itu dan kemudian menikahkan anaknya dengan gadis tersebut. Fragmen yang lain misalkan suatu saat ya Umar bin Khattab melewati satu rumah. Ada seorang ibu yang berkata, sungguh Allah Ta'ala akan meminta tanggung jawab kepada khalifah. Seorang ibu yang sedang kelaparan. Ya, kenapa ada rakyat yang sampai kelaparan seperti ini? Maka Umar bin Khattab kemudian memanggul sendiri. Ketika pembantunya ingin memanggul, maka Umar bin Khattab tidak mau. Aku yang akan memanggul sehingga aku bisa memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak potongan-potongan kisah yang lain. Seandainya ada satu onta yang kakinya pas lagi laju kena lubang, jatuh mati, takutnya aku nanti dimintakan pertanggungjawaban. Wah, kalau seperti ini mentalnya luar biasa, ya kan? Kalau ada lubang, kalau ada pengendara motor nanti jatuh mati, aduh gimana nanti aku di hadapan Allah, kan luar biasa seperti itu. Nah, salah satu hal yang menarik, suatu saat Umar bin Khattab juga keliling. Di satu rumah yang sepi ada senandung syair, di mana seorang wanita mengumandangkan syair. Laqad tatawala al-lailu waswajjat janibu. Hari telah larut malam dan semua sisinya begitu pekat menghitam. Ya. Wa alaqani alla habibahu ibuhu, akan tetapi sungguh kasihan aku, tidak ada suami di sampingku yang bisa bermesraan denganku. Kata perempuan ini dalam syairnya. Fa wallah, demi Allah, fawallahi akhsa awaqibahu, kalaulah bukan karena Allah yang aku takutkan siksanya, ya la haraka hadas sariru jawanibuhu, maka ranjang ini akan bergoyang. Ya, ranjang ini akan bergoyang maksudnya dengan laki-laki selain suaminya. Jadi bersyair demikian. Umar bin Khattab kaget. Wah, ini masalah ini, ya kan? Kemudian ditanya, diselidiki, ternyata perempuan ini adalah istri dari seorang suami yang sedang melakukan perjalanan jihad. Maka Umar bin Khattab memanggil anaknya Hafsah, wahai Hafsah, berapakah perempuan bisa tahan ditinggal suami? Kata Hafsah, 4 bulan. Ya, awalnya kan 6 bulan, bahkan setahun. Setelah itu diberlakukanlah kebijakan bagi mujahidin, pasukan jihad, ada rolling 4 bulan harus balik. Ya, seperti itu. Sampai demikian perhatian Umar bin Khattab. Dan yang kita garis bawahi adalah wanita tadi menjaga kesuciannya, walaupun sudah lama ditinggal oleh si suami. Barakallahu fikum. Sampai di sini mungkin nanti kita kembali lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan, jemaah dipersilakan. Ya, silakan. Jadi bab muraqabah ini memang sangat penting
Dan itu sebetulnya menjadi solusi bagi pengawasan. Itu kan pemerintah menganggarkan pengawasan yang luar biasa, ya, untuk efektivitas perangkat negara. Demikian juga setiap ada korupsi biasanya kesalahannya adalah gajinya kekecilan, ya kan? Maka harus dinaikkan. Maka gaji jaksa, gaji hakim itu selalu naik. Tapi ternyata tidak menurunkan indeksnya. Ternyata bukan itu. Tapi kalau kita lihat, yang paling penting itu kan adalah muraqabatullah. Baru kemudian sanksi. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, suatu saat diceritakan seorang ulama yang punya santri menguji murid-muridnya. Wallahu alam cerita ini betul atau tidak, saya baca dalam satu buku. Wahai anak-anakku, dibagi ayam atau semacam demikian. Kalian bawa ini ayam, cari tempat sepi yang gak ada mengawasi engkau, yang gak ada yang melihat. Siapapun gak ada yang melihat engkau. Nah, kalau ada tempat yang sepi, engkau yakin gak ada yang melihat, sembelih kata ulama tersebut kepada santri-santri. Santrinya kemudian ya berpencar, ada yang ke hutan, ada yang ke macam-macam lah. Lihat celengak-celinguk, nggak ada. Baru kemudian ayamnya dipotong. So demikian perintahnya. Datang kepada sang ustadz atau ulama, semuanya sudah motong. Ya, semuanya merasa nggak ada yang ngawasin. Kata ulama tadi dengan sedih, kalau begitu pengajian kita atau pendidikan kita belum berhasil. Ya. Hanya ada satu yang nggak motong. Ditanya, kenapa nggak motong? Aku sudah coba ke sana kemari mencari tempat yang tidak ada yang bisa mengawasi, nggak bisa. Sehingga aku gagal motong ayam ini. Kenapa gagal? Ia senantiasa diawasi oleh Allah. Nah, kata ulama, engkau ini lulus, ya, engkau lulus. Gitu ya, masya Allah. Tapi ada pertanyaan mungkin silakan. Ya, kalau tidak ada sampai di sini jemaah, sebab memang ini untuk kita amalkan, ya, bukan untuk diinikan. Dan bagi jamaah yang misalkan ada waktu luang, ya tidak ada ini dan ada waktu mungkin yang berdekatan daerah Kilo, bisa juga bergabung dengan kajian kita di belakang Untri Luwai untuk pembahasan fardu kifayah. Sebab kan konsep dalam Islam itu satu keluarga muslim, ada yang meninggal, yang ngurus bukan orang lain, keluarganya. Memandikan, mengapankan, baru kemudian ngasih tahu kepada orang lain dalam kondisi sudah siap untuk disolatkan. Sebetulnya idealnya begitu. Maka penting bagi kita untuk kembali mengingatkan tentang pentingnya memahami fikih pengurusan jenazah. Di belakang Untri itu ada satu masjid namanya Darut Taubah, kalau nggak salah, dulu Luwai Garmen ya. Hanya bagi jamaah yang tidak ada acara penting dan pas ada waktu luang. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.